Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail hadiri musyawarah besar Lamahu, ungkapkan program strategis. Jenderal, dia punya jenderal polisi, ada jenderal. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri musyawarah besar 9 Lamahu di lantai 7 Menara Imperium Rasuna Said, Jakarta pada 25 Januari 2026. Organisasi Huyula Heluma Lohlontalo atau Lamahu adalah organisasi warga Gorontalo di perantauan. Kegiatan ini mengusung tema Mupulanggato Huyula, revitalisasi spirit gotong royong dalam menghadapi tantangan global. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Profesor Dr. Fadel Muhammad, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Yoce Mende, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Avanti Uloli, serta para tokoh masyarakat dan diaspora Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengajak seluruh tokoh dan juga warga Gorontalo yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk dapat bersama-sama mendorong dan menguatkan program-program nasional yang dimana berdampak langsung bagi pembangunan Gorontalo. Politisi Partai Demokrat mengatakan organisasi Lamahu menjadi gerbong utama untuk menarik fiskal ke Gorontalo, yang dimana alasannya organisasi Lamahu banyak tokoh nasional. Doktor dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini memaparkan sejumlah program strategis Provinsi Gorontalo, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dimana berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Gusnar Ismail menambahkan Pemprov Gorontalo sedang melakukan cetak sawah baru sekitar 5.000 hektar di Randangan Pohuwato. Gubernur mengungkapkan Provinsi Gorontalo mendapat program investasi hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Selain itu, Saudara, Gubernur meminta dukungan dalam perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Gorontalo. Di bidang kesehatan sendiri, Saudara, Pemprov Gorontalo mendapat pengakuan Menteri Kesehatan karena berhasil melakukan bedah jantung terbuka. Gubernur Gusnar juga membeberkan kondisi Bendungan Bulango Ulu yang dimana direncanakan untuk diresmikan oleh Presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memiliki sedikit sekali fiskal untuk membangun daerah. Tahun lalu kita hanya memiliki 1,7 triliun, bandingkan dengan kabupaten atau kota Bekasi. Itu Kabupaten Bekasi itu kalau nggak salah 6 triliun. Kita hanya 1,7. Itu tahun 2024. 2025 itu turun lagi. Sekarang tinggal sekitar 1,5 triliun kurang. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kita tambah lagi kalau kita tidak bersatu. Saya khawatir apa yang dicita-citakan oleh Pak Jen Bajibir dulu membentuk Provinsi Gorontalo semakin jauh dari harapan. Nah, oleh sebab itu, Lamahu menjadi gerbong utama untuk menarik ini. Kenapa saya katakan gerbong utama? Di sini berkumpul para tokoh nasional. Di sini berada di dekat titik koordinat pengambilan kebijakan. Di sini penuh, organisasi ini penuh dengan para intelektual, para pemikir, para tokoh yang berpengaruh dalam kebijakan pemerintah. Nah, oleh sebab itu, saya ingin membangun harapan. Kita masih memiliki harapan yang besar, termasuk ada di Lamahu. Saya ingin sedikit menggambarkan. Mohon waktu saya kurang lebih 5-10 menit.
Ini kita bisa robah, Bapak Ibu semua, apabila beberapa program strategis ini bisa kita wujudkan di tahun 2026 ini, atau paling tidak 2027. Yang pertama yang kami harapkan dapat merubah Gorontalo ke depan, yaitu Bandara Jalaluddin harus kita robah, kita wujudkan menjadi embarkasi haji. Harus sampai sini. Kepada Pak, saya terima kasih banyak kepada Pak Dirjen, kepada Pak Laisa. Itu embarkasi haji itu anggarannya kurang lebih ada 250 miliar. Memang persyaratannya dalam embarkasi haji ini ada dua. Yang pertama asrama haji, yang kedua bandara. Bandara Gorontalo itu panjangnya Pak Wiranto sudah cukup untuk didarati pesawat berbadan lebar, terbatas. Masalahnya adalah dia memiliki ketebalan yang kurang, sehingga perlu dipertebal kurang lebih 12,5 cm. Kemudian dia harus bikin apron yang baru untuk parkir pesawat. Itulah jumlah anggarannya 250 miliar. Tahun ini Pak Lukman Laisa sudah memplot anggarannya. Sebetulnya saya sudah dengan Pak Fadil sudah happy waktu itu. 250 miliar sudah ada. Satuan tiganya sudah selesai, Pak. Tapi tiba-tiba berkurang, tinggal 50 miliar. Itu. Sehingga ini kita harus menyesuaikan. Mudah-mudahan hari Senin ini ada kabar baik dari DPR RI. Pokoknya kita masuk sekarang. Memanfaatkan teman-teman keluarga besar di Lamahu ini untuk menggayat anggaran ini supaya ini bisa jadi. Orang bertanya, terus kalau sudah embarkasi haji kan cuma 1 tahun sekali memberangkatkan haji. Saya bilang tidak. Sebab apa? Itu yang berangkat umroh dari Gorontalo, Bapak Ibu, data yang saya pegang data tahun 2024, itu ada kurang lebih 3.000 orang 1 tahun orang pergi umroh. Kita bisa bayangkan ini kalau dia berangkat dari Gorontalo. Setelah saya teliti lagi data itu, ternyata dari 3.000 orang itu hanya 50% dari Gorontalo. Yang lainnya dari Bola Momodo, yang lainnya dari Buwotoli, yang lainnya dari Parigi Motong dan dari Bu. Itu terbangnya dari Gorontalo. Saya tidak perlu menerangkan efeknya seperti apa, tapi itu gambarannya. Kalau ini jadi, soalnya. Kemudian yang berikut, sekarang ini kami sementara melaksanakan cetak sawah baru kurang lebih 5.000 hektar di daerah irigasi Randaran. Ini dari mana anggarannya? Anggarannya, kalau istilah teman-teman di pertanian, kementerian, ini anggarannya adalah anggaran lobi sholat subuh bersama Menteri Pertanian. Kenapa? Itu diputuskan setelah Menteri Pertanian salam ke kanan, salam ke kiri setelah saya sholat subuh, kita rapat. Hasilnya 5.000 hektar untuk cetak sawah di daerah irigasi Randaran. Bapak Ibu, ini terbuka peluang. Ya, menurut saya terbuka peluang. Dan ini akan selesai 2026 karena yang melaksanakan Pak Fadil. Ini adalah Panglima TNI. Dan yang ada di lapangan adalah Danrem 133 Nani Martaboni yang di lapangan bekerja. Jadi saya yakin kalau tentara yang bikin cepat, demikian juga polisi. Sebab kalau bahasanya Pak Menteri Pertanian, tentara dan polisi ini sebelum tahu dia punya judul, dia sudah siap. Punya siap. Padahal judulnya belum tahu. Jadi ini bisa kerja cepat. Kemudian yang berikut, mungkin ini lewat Pak Wiranto. Kami mendapatkan program apa yang disebut dengan hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Ini anggarannya tidak main-main.
Anggarannya 1,4 triliun yang masuk di Gorontalo lewat program. Hilirisasi ayam ini begini ceritanya, Pak. Jadi, Pak Fadel, jadi satu ekosistem yang dimulai dengan DOC. Ayam kecil itu namanya DOC, saya lupa. Ayam kecil itu akan diproduksi, kemudian jadi ulet yang berumur sampai 30 hari. Itu ada pemeliharaannya juga. Nanti setelah itu kita siapkan pakan ternak. Jadi pakan ternak yang kita siapkan Pak Fadil itu akan terunjuk sekarang untuk membackup program ini. Kemudian setelah dia 30 hari ayam itu, silakan mau pilih ayam petelur atau ayam pedaging. Setelah itu masuk di rumah potong hewan. Setelah itu jadi daging, disediakan pabrik atau cold storage yang besar. Itu akan terjadi di Gorontalo. Sampai di situ, kalau kebutuhan Gorontalo terserap semua, atau Manado dan sekitarnya, memang dirancang ini untuk Sulawesi bagian utara, taruh di Gorontalo. Tinggal satu langkah lagi. Nah, ini peluang bisnis lagi ini. Satu langkah lagi untuk bikin sosis atau nugget, nah itu belum. Silakan swasta yang bergerak. Bapak Ibu semua yang hormati, ini akan di Gorontalo Utara, Pak Fadil. Kenapa Gorontalo Utara? Dia punya pelabuhan yang besar. Dia dekat dengan sentra Jabil. Itu, Pak. Dan satu penilaian kan katanya pemerintahnya mau bekerja. Saya bilang ya Pak, kami ingin bekerja karena kami tidak punya fiskal. Silakanlah fiskal ini diatur dari Jakarta, tapi program seperti ini geser ke Gorontalo. Saya lebih senang bicara begitu daripada kita bagi-bagi. Pak Wiranto yang saya hormati, groundbreakingnya tanggal 7 Januari yang lalu. Tapi karena Pak Presiden sibuk, diundur tanggal 19 kemarin. Kemudian waktu Pak Presiden masih di Eropa, sudah mencanangkan tanggal 28 besok atau tanggal 3 Februari. Setelah saya telusuri itu, Pak Presiden kejauhan kalau Gorontalo. Makanya saya bilang tadi, jauh itu belum menentukan. Jadi saya bilang karena malu aja, saya bilang teman-teman, tidak usah patah hati. Karena kalau Presiden tidak datang, itu karena hitungannya begini, baru pulang dari Eropa, mau berangkat lagi ke Eropa kalau di Gorontalo, jauhnya sama. Jadi yang penting, yang 1,4 T ini tetap jadi, yang paling penting. Dan ini saya dengar pencanangannya tinggal 2 pilihan Pak. Kalau bukan di Malang, di Pacitan. Yang saya desak-desak kepada Pak Menteri, yang penting saya jangan dikeluarkan dari 12 provinsi di mana proyek seperti itu akan dialokasikan. Bayangkan, 38 provinsi hanya 12. 12 pun dibagi 2. Tahap 1, 5 provinsi. Tahap keduanya, 7 provinsi. Nah sekarang kita berebut untuk 5 provinsi yang pertama. Kalau ini jadi, ini cerita kemiskinan Pak Fadil, bukan cerita susah kalau ada barang ini. Mengapa? Karena semua tahu pelihara ayam, termasuk orang di Jakarta tahu pelihara ayam. Gampang, apalagi ada koperasi merah putih. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sementara ini kami juga mohon dukungan, mohon doa untuk terwujudnya IAIN merubah status jadi Universitas Islam Negeri Gorontalo. Ini sudah di Menteri Sekretariat Negara. Jadi kalau itu sudah tertangani, biasanya kalau sudah di Mensesnek itu tinggal mensinkronisasikan struktur organisasi dan pembiayaan. Kalau ini jadi,
maka saya akan draw dengan Pak Fadel. Karena Pak Fadel dulu bikin IKIP Negeri Gorontalo jadi Universitas Negeri Gorontalo. Mudah-mudahan ini mau draw, Pak. Ya, duit. Itu kan. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini kita mendapatkan pengakuan, dan pengakuan itu harus dijaga dari Pak Menteri Kesehatan. Kita berhasil kemarin pada bulan Januari, ya, lupa saya tanggal Januari ini, itu berhasil melakukan tim dokter kita di Gorontalo itu berhasil melakukan bedah jantung terbuka. Itu orang Gorontalo semua dokter kali. Jadi Pemenkes kasih jempol dan akan tambah peralatannya ke sana. Itu dilakukan di rumah sakitnya Pak Indra, RS Suwami 1. Itu tidak gampang. Jadi kalau ada yang jantungan di sini, kalau yang di Jakarta silakan di Jakarta. Tapi yang di Gorontalo cukup di Gorontalo saja, karena dokter kita udah jago-jago. Ini jangan cuma dilihat Gorontalonya saja. Pasti itu akan terbaca di pesisir Sulawesi Tengah, pinggiran Sulawesi Utara, apalagi Sulawesi Utara semuanya. Pasti akan bergeser ke Gorontalo kalau urusan ini. Seperti itu. Kemudian yang berikut, kita juga insya Allah Presiden kalau berkenan memang ada waktu, itu kita siapkan peresmian bendungan Pulang Ulu. Bendungan Pulang Ulu ini ada di kota sebagian utara. Bendungan ini di samping pengendalian banjir Pak Fadel, ternyata dia memiliki kapasitas untuk air minum untuk 800.000 orang. Bisa dibayangkan, berarti seluruh kota Bonegolango, Kabupaten Gorontalo, sebahagian boleh selesai air minum. Kalau jadi, tinggal usaha kita mencari investor untuk bisa membangun instalasinya. Tinggal itu saja. Dan itu akan murah. Karena waduk itu berada di ketinggian. Saya sudah ukur beda tinggi waduk ke kota Gorontalo, itu kalau nggak salah bedanya kan 20 sampai 45 meter. Jadi tidak terlalu makan energi listrik untuk mengalirkan. Saya bisa bayangkan kalau 800.000, penduduk kita sekarang 1.200.000, selesai ini urusan air minum. Itu Bapak sekalian. Jadi apa namanya? Harapan itu terbuka, tapi merupakan persatuan. Kemudian ini yang saya cerita sedikit, mohon izin, menyangkut pertambangan. Tambang ini ada dua. Ada di barat, itu yang disebut dengan Panigol, itu grup Merdeka Kuat. Kalau nggak salah saudara saya Sandi juga ada dalam itu. Kemudian di sebelah timur di Suawa, itu Gorontalo Mineral. Gorontalo Mineral ini itu baru akan mengkonsumsi tahun ini. Tapi Panigol ini bulan Februari dia produksi awal. Kalau ini jadi, saya sudah menghitung, kalau ini jadi, persoalan Purwato itu tidak cukup 5 tahun selesai, Pak. Kenapa? Kabupaten Indung itu, kabupaten di mana tambang itu ada, itu mendapatkan royalti 32% dari hasil produksi. Kalau provinsi hanya dapat 16%. Kemudian kabupaten kota yang lain itu 32% bagi 5, 20%. Nah ini yang kami jaga-jaga, Pak. Saya pikir kalau itu jadi, itu sudah setengah dari transfer dana pusat ke daerah. Oleh sebab itu kita atur baik-baik. Jadi itu cerita menyangkut
pertambangan. Tapi ada cerita dinamika di belakang itu yang ingin juga saya menerangkan ini agar supaya kita tahu posisi ceritanya. Saya mulai di bagian barat, Panigol. Itu Panigol sampai sekarang masih dinamis. Jadi perusahaan yang udah jadi, tapi masyarakat mengklaim bahwa ini ada persoalan, bahwa itu tidak legal. Siapa yang mempersoalkan itu? Masyarakat dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Kalau saya baca putusannya, ini tafsir hukum saya, bukan kebijakan. Yang salah ada yang salah mungkin. Tafsir hukum saya dan para pakar yang saya undang bahwa ketika itu antara KUD ini berebut pengurus, kembali lagi berebut pengurus. Ada yang kalah, ada yang menang. Setelah itu bersatu lagi. Ketika dia bersatu, ada yang tidak terikut anggota itu. Kemudian menggugat ke pengadilan. Tingkat pertama, kedua sampai kasasi Mahkamah Agung menang. Yang menyatakan bahwa salah satu pengurus KUD itu tidak legal. Yang legal ada yang satu. Tetapi di dalam amar putusan Mahkamah Agung itu tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa IO Panigol batal. Itu tidak ada. Tetapi putusannya berbunyi kurang lebih bahwa yang satu legal dan semua keputusan kebijakan yang diambil oleh yang bersangkutan dianggap ilegal. Nah, ini di lapangan ditafsirkan termasuk Panigol juga ilegal. Jadi itu posisi kita. Tetapi dalam persoalan ini sudah beberapa kali mengajukan juga gugatan, tapi kalah terus, Panigol menang terus. Berbeda ceritanya dengan Gorontalo Mineral yang ada di Suawa. Gorontalo Mineral yang di Suawa itu memegang konsesi kurang lebih 33.000 hektar. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan koordinat Motomboto. Motomboto itu di situ banyak penambang. Masih ingat dulu kejadian longsor kemudian tertutup di situ. Nah, mereka ini minta agar supaya mereka dilegalkan, supaya mereka tidak ganggu ini Gorontalo Mineral. Saya berkonsultasi ke Pak Menteri SDM, Menteri menyatakan begini, Pak Gusnar, kami bantu Gorontalo, kita bikin WPR, wilayah pertambangan raya, di luar daripada konsesi tadi. Tapi masyarakat di sana bilang, Pak Gubernur, belum tentu ada isi barang, biar saja kami di sini perjuangkan agar supaya kami dapat yang 1.000 hektar ini kami olah saja, biar Gorontalo Mineral berkurang 1.032. Nah, saya bilang kalau itu bukan kewenangan saya. Jadi ini dinamikanya, Pak. Kalau menyangkut saudara-saudara kita yang menambang dalam tanda kutip ilegal di Pohwato, itu sudah ada WPR yang dikeluarkan oleh Menteri SDM. Itu kurang lebih 550 hektar. Nah, ini saya sampaikan kepada warga masyarakat sini. Semoga ada yang berminat. Ini saya buka saja kebijakan. WPR ditentukan menteri, nanti kemudian jadi izin pertambangan rakyat ditentukan oleh gubernur dan bupati. Syaratnya ada 2. Syaratnya perorangan itu dapat mengelola 5 hektar.
Silakan kalau ada perorangan sini mau menambah, yang penting kasih 5 hektar. Kemudian bisa juga lewat koperasi. Itu kalau koperasi dapatnya 10 hektar. Nah, tapi koperasi ini ada catatan. Pengurus dan anggotanya harus yang berdomisili di Pohuwato. Kalau Pak Yoce berminat boleh pindah Pohuwato. Nah, tetapi Pak Fadil dan Bapak Ibu semua, mengelola tambang ini tidak murah. Nah, sehingga kami menempuh cara untuk koperasi bentuk koperasi itu, kemudian dia bisa bermitra dengan siapa? Misalnya koperasi merah putih di Desa Pulawa, nanti bisa bermitra dengan Pak Dudatan. Mitra itu membawa investasi. Misalnya investasinya sederhana, hanya eskavator 1 sama bahan kimia, yang penting jangan merkuri. Bekerja sama dengan koperasi, kemudian dia masuk sebagai anggota koperasi. Dari situ berbagi. Jadi hasilnya berapa? Berbagi sesuai kesepakatan dengan koperasi. Saya hitung-hitung, Pak. Ada satu contoh di Nusa Tenggara Barat. Saya pergi lihat dengan mata kepala saya sendiri sama Pak Kapolda. Itu satu koperasi Pak Fadil, anggotanya 300 orang. Kemudian dia bawa mitra. Yang 300 orang ini, dari pengurusnya hanya 10 orang, anggotanya itu yang lain. Semua orang yang ada di desa itu masuk koperasi. Dan setiap bulan, orang-orang itu mendapatkan dana kurang lebih 3 juta per orang, 1 bulan. Saya tanya, ini Mas mahal Pak, kenapa cuma 3 juta didapat oleh masyarakat? Dia bilang tidak bisa lewat dari UMP yang ada di sini. Sebab kalau tidak akan bergeser ke tambang semua ini orang. Jadi terjadi. Kalau 3 juta orang di desa pegang uang tiap bulan, kita membayangkan data statistik selesai dari kemiskinan atau pekerjaan. Nah ini juga akan terjadi di Pohuwato kalau kita kelola dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, harapan-harapan ini saya sengaja sampaikan di depan Bapak Ibu semua untuk menjadi sebuah penyemangat baru bahwa kita kalau kerja dengan baik, insya Allah Gorontalo akan sejajar dengan daerah-daerah lain. Saya optimis seperti itu karena banyak bapak-bapak sini yang pasti akan membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dengan posisi dia masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.